Halo rekan LMA, selamat datang di channel YouTube Lantomasa. Seperti biasa, di channel ini kita akan membagikan materi-materi ataupun informasi terkait K3. Materi ataupun informasi yang kami bagikan kali ini adalah tentang prinsip pengendalian risiko dalam penerapan sistem manajemen K3 atau SMK 3. Potensi bahaya dan risiko kegiatan kerja. Dalam melaksanakan kegiatan proses produksi, kita dihadapkan oleh potensi bahaya dan risiko. Hal ini disebabkan oleh adanya hubungan antara manusia atau tenaga kerja, material atau bahan, juga mesin atau peralatan. Ketiga hubungan ini sangat penting untuk menunjang berjalannya proses produksi. Namun hal itu juga mengandung potensi bahaya dan risiko. Potensi bahaya dan risiko tersebut dapat berupa penyakit akibat kerja, kecelakaan kerja, dan pencemaran lingkungan. Tujuan pengendalian risiko dalam penerapan sistem manajemen K3. Seperti prinsip K3, K yang pertama ialah keselamatan, yang berarti selamat. K yang kedua ialah kesehatan, yang berarti sehat. Dan K yang ketiga adalah kerja, yang berarti di tempat kerja. Maka K3 adalah selamat dan sehat di tempat kerja. Oleh sebab itu, tujuan pengendalian risiko dalam penerapan sistem manajemen K3 adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh keselamatan dan kesehatan dalam bekerja di tempat kerja. Kemudian, upaya yang dilakukan untuk memperoleh keselamatan di tempat kerja ialah yang pertama, mengendalikan kerugian dari kemungkinan terjadinya kecelakaan atau control of accident loss. Kemudian, meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan atau mengontrol risiko yang tidak bisa diterima atau the ability to identify and eliminate unacceptable risk. Dan upaya yang dilakukan untuk memperoleh kesehatan di tempat kerja ialah mempertahankan dan meningkatkan derajat atau tingkat keadaan fisik dan psikologi individu, atau the degree of physiological dan psychological well-being of the individual. Penerapan K3. Seperti yang saya sebutkan di slide sebelumnya tentang prinsip K3, yaitu K yang pertama adalah keselamatan, yang berarti selamat. Keadaan selamat ini adalah kebalikan dari keadaan celaka, yang artinya kalau kita tidak melakukan penerapan keselamatan di tempat kerja dengan baik, maka kecelakaan kerja atau KK kemungkinan besar dapat terjadi di tempat kerja. Hal ini berlaku juga untuk K yang kedua, yaitu kesehatan, yang berarti sehat. Keadaan sehat ini adalah kebalikan dari keadaan sakit, yang artinya kalau kita tidak melakukan penerapan kesehatan di tempat kerja dengan baik, maka penyakit akibat kerja pun kemungkinan besar dapat diderita oleh tenaga kerja. Oleh sebab itu, dalam melakukan kegiatan pekerjaan, dapat terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk memperoleh keselamatan dan kesehatan dalam bekerja di tempat kerja. Perencanaan K3. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3, pengusaha menyusun rencana K3 berdasarkan A. Hasil penelaahan awal atau gap analysis. B. Identifikasi potensi, bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. C. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya harus ditetapkan, dipelihara, diinventarisasi, dan diidentifikasi oleh perusahaan, dan disosialisasikan kepada seluruh pekerja atau buruh. Poin D. Sumber daya yang dimiliki. Dalam menyusun perencanaan harus mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, meliputi tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana, serta dana. Risk atau risiko. Risiko adalah ukuran kemungkinan kerugian yang akan timbul dari bahaya atau hazard tertentu yang terjadi. Untuk itu perlu dilakukan perhitungan tingkat risiko dengan menggunakan perkalian probability dikali dengan konsekuensi. Probability itu adalah kemungkinan terjadi dan konsekuensi itu adalah keparahan. Maka dapat kita perhatikan pada matriks berikut. Yang pertama, untuk kategori keparahan serius. Jika kemungkinan terjadinya sulit, maka tingkat risikonya dikatakan sedang. Dan jika kemungkinan terjadinya jarang dan juga sering, maka tingkat risikonya dikatakan tinggi. Yang kedua, untuk kategori keparahan sedang. Jika kemungkinan terjadinya sulit, maka tingkat risikonya dikatakan rendah.
Jika kemungkinan terjadinya jarang, maka tingkat resikonya dikatakan sedang. Dan jika kemungkinan terjadinya sering, maka tingkat resikonya dikatakan tinggi. Lalu yang terakhir, untuk kategori keparahan ringan, jika kemungkinan terjadinya sulit dan juga jarang, maka tingkat resikonya dikatakan rendah. Dan jika kemungkinan terjadinya sering, maka tingkat resikonya dikatakan sedang. Seperti ilustrasi gambar kemungkinan terjadi layaknya digambarkan dengan dadu, dan keparahan digambarkan dengan jari yang hampir terpotong. Manajemen risiko. Berikut ini adalah proses atau tahapan pelaksanaan manajemen risiko. Diawali dengan melakukan identifikasi bahaya, selanjutnya dilakukan penilaian risiko dengan melakukan perhitungan, yaitu peluang dikali dengan akibat. Seperti yang tertera pada matriks ini. Sebagai contoh, misalnya, peluang A dan akibat 1, maka tingkat risikonya tinggi atau high risk, yang pada matriks ini disimbolkan dengan huruf H. Lalu peluang B dan akibatnya 4, maka tingkat risikonya sangat tinggi atau extreme risk, yang pada matriks ini disimbolkan dengan huruf E. Ada juga peluang C dan akibatnya 2, maka tingkat risikonya sedang atau moderate risk, yang pada matriks ini disimbolkan dengan huruf M. Lalu misalnya peluang D dan akibatnya 2, maka tingkat risikonya rendah atau low risk, yang pada matriks ini disimbolkan dengan huruf L dan seterusnya. Seperti pada ilustrasi gambar, terlihat seorang seperti sedang memperbaiki kabel atau instalasi listrik, dan juga orang tersebut seperti berada pada tempat yang bisa dikatakan lebih tinggi dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau dilakukan analisa risiko, tentu banyak risiko seperti bahaya yang sewaktu-waktu dapat menimpa orang tersebut. Bisa jadi bahaya terjatuh, tersengat listrik, atau bahkan kedua-duanya. Setelah melakukan tahap penilaian risiko, lalu dilakukan proses pengendalian risiko dengan menggunakan metode pengendalian risiko. Diawali metode eliminasi, metode substitusi, metode rekayasa teknik, metode administrasi, dan metode penyediaan alat pelindung diri atau APD. Lalu setelahnya dilakukan proses monitoring dan review, dan kemudian dilakukan proses konsultasi dan komunikasi. Hierarki pengendalian risiko. Risiko atau bahaya yang sudah diidentifikasi dan dilakukan penilaian memerlukan langkah pengendalian untuk menurunkan tingkat risiko atau bahayanya menuju titik aman. Pengendalian risiko atau bahaya dengan cara eliminasi memiliki tingkat keefektifan, kehandalan, dan proteksi tertinggi di antara pengendalian lainnya. Dan pada urutan hierarki setelahnya, tingkatan keefektifan, kehandalan, dan proteksinya menurun. Pengendalian risiko merupakan suatu hierarki atau dilakukan berurutan sampai dengan tingkat risiko atau bahaya berkurang menuju titik yang aman. Hierarki pengendalian tersebut ialah yang pertama, eliminasi, yaitu menghilangkan sumber bahaya di tempat kerja. Lalu ada substitusi, pergantian terhadap peralatan, mesin, atau bahan yang dianggap berisiko. Lalu rekayasa teknik, yaitu melakukan modifikasi atau perancangan pada peralatan, mesin, atau tempat kerja. Setelah itu ada administrasi, yaitu seperti merancang, juga menerapkan prosedur dan aturan di tempat kerja. Mengikutsertakan tenaga kerja dalam pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi tenaga kerja, lalu mengatur durasi atau waktu kerja dan membuat tanda bahaya seperti rambu, poster, dan label. Yang terakhir ada APD, yaitu penyediaan alat pelindung diri yang diberikan secara cuma-cuma dari perusahaan untuk tenaga kerja. Tentunya tujuan dari pelaksanaan metode pengendalian risiko ini adalah untuk menurunkan risiko kecelakaan kerja, penurunan risiko insiden yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda, juga penurunan risiko penyakit akibat kerja. Berikut lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen K3. Program pengendalian risiko K3 ditetapkan melalui 1. Penilaian risiko untuk menetapkan besar kecilnya suatu risiko yang telah diidentifikasi, sehingga digunakan untuk menentukan prioritas pengendalian terhadap tingkat risiko, kecelakaan, atau penyakit akibat kerja. 2. Skala prioritas merupakan urutan pekerjaan berdasarkan tingkat risiko.
di mana pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi diprioritaskan dalam perencanaan. Dan yang ketiga, upaya pengendalian risiko dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko melalui pengendalian teknis, administratif, dan penggunaan alat pelindung diri. Konsentrasi kepedulian dalam pengendalian risiko yang terkait dengan safety hazard dan health hazard. Safety hazard merupakan potensi bahaya yang dapat mengakibatkan timbulnya kecelakaan yang dapat menyebabkan luka hingga kematian, serta kerusakan aset perusahaan. Dan health hazard merupakan jenis potensi bahaya yang berdampak pada kesehatan, menyebabkan gangguan kesehatan dan penyakit akibat kerja. Lebih dulu kita bahas mengenai safety hazard. 1. Safety hazard. Safety hazard bersumber dari peralatan mekanik atau benda yang bergerak dengan gaya mekanik. Bahaya dari gerakan mekanik ini dapat menimbulkan dampak cedera atau kerusakan bahkan kematian seperti tersayat, tergores, terjepit, terpotong, terkupas, dan lain sebagainya. Berikutnya sumber bahaya dari elektrik atau energi listrik. Bahaya elektrik dapat mengakibatkan berbagai bahaya seperti tersengat listrik, hubungan singkat, dan kebakaran. Di tempat kerja, banyak ditemukan bahaya listrik, baik dari jaringan listrik, peralatan kerja, maupun mesin-mesin yang menggunakan energi listrik. Lalu ada juga bahaya kinetik. Bahaya kinetik berasal dari benda yang bergerak lurus atau linear movement seperti mesin penempa, mesin potong, ban berjalan, mobil, dan lain-lain. Lalu benda bergerak berputar atau rotation seperti roda gigi, crane, gerinda, katrol, dan lain-lain. Lalu benda bergerak tak beraturan seperti debu, percikan metal, partikel atau zat kimia, semprotan bertekanan, dan lain-lain. Dan pengangkatan atau pengangkutan seperti beban yang terlalu berlebihan beratnya atau kecepatannya, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada substance hazard atau zat berbahaya. Zat berbahaya ini meliputi semua bentuk materi kimiawi. Dari segi bahayanya dapat dikelompokkan menjadi bahan zat berbahaya seperti mudah menyala atau flammable, ledakan atau eksplosif, mudah terbakar atau combustible, dan korosif atau zat yang dapat merusak atau menghancurkan zat kimia secara kontak langsung melalui reaksi kimia. 2. Konsekuensi. Aksiden atau kecelakaan kerja. Setiap kecelakaan kerja akan menimbulkan kerugian yang besar. Baik itu kerugian material dan fisik. Kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja antara lain adalah 1. Kerugian ekonomi yang meliputi kerusakan alat, bahan, dan bangunan. 2. Biaya pengobatan dan perawatan. 4. Tunjangan kecelakaan. Jumlah produksi dan mutu berkurang, kompensasi kecelakaan, penggantian tenaga kerja yang mengalami kecelakaan, kerugian non-ekonomi meliputi penderitaan korban, hilangnya waktu selama sakit dan hilangnya waktu kerja, dan lain-lain. Aksiden atau kecelakaan kerja ini dapat terjadi secara mendadak, dramatis, dan juga dapat mengakibatkan bencana atau sudden reaction. Yang ketiga, konsentrasi kepedulian. Meliputi proses, equipment, facilities, tools working, practice, guarding, pengalaman, karir lapangan plus pelatihan, titik berat pada kerusakan aset, fatality, sepertinya urgent atau bahaya mendadak, dan prinsip pendekatan dengan melakukan pengkajian risiko untuk memperkecil risiko. Lalu kita lanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai health hazard. 1. Health hazard. Health hazard bersumber dari bahaya fisik, antara lain getaran, radiasi, kebisingan, pencahayaan, dan iklim kerja. Bahaya chemical atau kimia, antara lain yang berkaitan dengan material atau bahan kimia seperti aerosol, insektisida, gas, dan zat-zat kimia lainnya. Lalu ada bahaya biologi, antara lain yang berkaitan dengan makhluk hidup yang berada di lingkungan kerja, yaitu bakteri, virus, dan jamur yang bersifat patogen. Selanjutnya ada bahaya ergonomi, antara lain gerakan berulang-ulang, postur statis, dan cara memindahkan barang atau manual handling. Dan yang terakhir ada bahaya psikologi,
antara lain beban kerja yang terlalu berat, hubungan, dan kondisi kerja yang tidak nyaman. Yang kedua, yaitu tentang konsekuensi health hazard. Pekerja yang terpapar dan atau melakukan kontak terus-menerus terhadap sumber bahaya kesehatan dapat menyebabkan penyakit mendadak, menahun, kanker, dan dapat juga berdampak terhadap masyarakat umum atau prolonged reaction. Yang ketiga, konsentrasi kepedulian. Meliputi environment atau bahan pencemar, exposure, workhorse, PPE atau APD, alat pelindung diri, pendidikan, karir jabatan sesuai pendidikan, dan prinsip pendekatan dengan melakukan pengkajian keterpaparan sebagai upaya memperkecil keterpaparan. Pengendalian risiko. Bila suatu risiko tidak dapat diterima, maka harus dilakukan upaya pengendalian risiko agar tidak menimbulkan kecelakaan atau kerugian. Perlakuan terhadap risiko tersebut antara lain dihilangkan dengan menggunakan metode eliminasi, artinya sumber bahaya dihilangkan. Diperkecil. Inilah sasaran yang ingin dicapai dalam penerapan risk management di perusahaan. Ditransfer. Sebagai risiko dipindahkan ke pihak lain atau menjadi tanggung jawab pihak lain seperti asuransi. Atau ditahan sendiri, artinya tidak peduli dengan risiko, kalau mengalami kejadian atau eksiden tanggung sendiri. Atau lari, tapi faktanya hal seperti ini pasti menimbulkan kerugian yang sangat besar, bahkan bisa kehilangan aset berharga seketika. Seperti ilustrasi gambar Principle of Crocodile. Aset perusahaan atau tenaga kerja disimbolkan sebagai kacamata, bahaya dan risiko tak terkendali disimbolkan dengan krokodil atau buaya, dan terlihat ada orang yang sedang berlari itu dianggap sebagai pengusaha yang tidak melakukan pengendalian risiko sehingga dia kabur karena tidak mampu mengatasi saat terjadi hal-hal yang tak diinginkan di tempat kerja. Metode pengendalian risiko. Metode pengendalian risiko dalam penerapan sistem manajemen K3 atau SMK3 antara lain sebagai berikut. Pertama, eliminasi. Metode eliminasi yaitu menghilangkan sumber bahaya di tempat kerja. Lalu metode substitusi. Metode substitusi yaitu pergantian terhadap peralatan, mesin, atau bahan yang dianggap berisiko. Berikutnya metode rekayasa teknik, yaitu melakukan modifikasi atau perancangan pada peralatan, mesin, atau tempat kerja. Berikutnya metode administrasi, yaitu seperti merancang, juga menerapkan prosedur dan aturan di tempat kerja. Mengikut sertakan tenaga kerja dalam pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi tenaga kerja, mengatur durasi atau waktu kerja, membuat tanda bahaya seperti rambu, poster, label, dan lain-lain. Yang terakhir ada metode APD, atau menyediakan alat pelindung diri secara cuma-cuma dari perusahaan untuk tenaga kerja. Syarat melakukan metode pengendalian risiko harus mengacu pada prinsip sebagai berikut. Yang pertama, efektif dalam menghindari terjadinya kecelakaan, lalu dapat dilakukan atau dikerjakan. Berikutnya, biaya yang dikeluarkan seminimal mungkin atau murah, dan tentunya tidak mengganggu proses produksi dan pemeliharaan. Dalam melaksanakan pengendalian risiko juga harus ada penurunan risiko, dan pertimbangan juga bahaya baru yang mungkin timbul akibat tindakan pengendalian risiko tersebut. 1. Eliminasi, yaitu dengan menghilangkan sumber bahaya di tempat kerja atau jika memungkinkan untuk dilakukan. Misalnya, potensi bahaya bising atau kebisingan di tempat kerja bersumber dari mesin-mesin produksi yang sedang digunakan atau beroperasi. Mungkinkah dilakukan metode eliminasi untuk menghilangkan risiko akibat bising? Kebisingan hanya bisa dihilangkan dengan cara mengganti atau menghilangkan mesin penyebab bising tersebut. Sementara mesin tersebut harus digunakan untuk kebutuhan produksi. Maka metode eliminasi tidak dapat diterapkan dalam pengendalian risiko kebisingan yang terjadi. Dalam Principle of Crocodile, buaya disebut potensi, bahaya atau bahaya itu sendiri. Maka pada gambar ilustrasi, seseorang terlihat sedang memanah buaya atau krokodil, itu dapat diartikan sebagai upaya menghilangkan potensi bahaya atau bahaya itu sendiri.
2. Metode substitusi, yaitu mengganti dengan bahan atau proses atau peralatan atau metode kerja yang lebih aman. Pertama, mengganti bahan bentuk serbuk dengan bentuk pasta. Seperti terlihat pada gambar ilustrasi, penggunaan bahan jenis serbuk mengandung banyak debu, sehingga dilakukan pergantian bahan jenis pasta yang tidak mengandung debu. Berikutnya, proses pengecatan spray yang diganti dengan proses pencelupan. Seperti terlihat pada gambar ilustrasi, proses pengecatan menggunakan spray mengandung banyak percikan, sehingga dapat mengenai pekerja, bahkan percikan halusnya bisa saja terhirup, yang tentunya akan berdampak penyakit bagi pekerja. Untuk itu dilakukan pergantian jenis proses pengecatan dengan menggunakan pencelupan atau kuas yang mengandung sedikit percikan, bahkan memungkinkan untuk tidak ada percikan tergantung kemampuan pekerjanya. Dalam Principle of Crocodile, buaya disebut potensi bahaya atau bahaya itu sendiri. Maka pada gambar ilustrasi, seseorang terlihat sedang membuang krokodil atau buaya dan menggantinya dengan kucing. Hal ini dapat diartikan sebagai upaya mengganti bahan atau peralatan yang mengandung bahaya dengan bahan atau peralatan yang sedikit mengandung bahaya atau bahkan tidak mengandung bahaya sama sekali. 3. Metode rekayasa teknik, yaitu pertama, memasang alat pelindung mesin atau machine guarding. Pelindung pada mesin adalah penghalang atau perantara lain yang menghalangi bagian tubuh menjangkau dari bawah, atas, sekeliling, atau memasuki pelindung sesama mesin beroperasi normal, dengan tujuan agar menghalangi seseorang memasuki daerah berbahaya dan terkena dampak bahaya yang dihasilkan dari mesin. Seperti pada gambar ilustrasi pemasangan safety device pada peralatan, terlihat seseorang terkena percikan serpihan material saat menggunakan mesin gerinda. Untuk itu dilakukan pemasangan safety device berupa guard grinder agar meminimalisir bahaya seperti terkena percikan material saat menggunakan peralatan. Berikutnya, pemasangan general dan local ventilation. General dan local ventilation, metode yang populer dalam mengurangi paparan kontaminan udara ke pekerja. Ventilasi juga berguna untuk mencegah akumulasi dari gas yang mudah meledak atau terbakar, uap ataupun debu. Jika modifikasi proses atau kontrol lainnya tidak di bawah konsentrasi yang diizinkan, maka ventilasi sering menjadi pilihan yang tepat. Tujuan lainnya dalam penggunaan ventilasi adalah untuk melindungi kesehatan pekerja serta mencegah terjadinya kebakaran atau eksplosif. Yang terakhir yaitu pemasangan alat sensor otomatis. Perangkat pengaman yang menciptakan penghalang virtual di sekitar bahaya. Perangkat optoelektronik yang digunakan untuk melindungi pekerja di sekitar mesin bergerak yang berpotensi menimbulkan bahaya seperti pengepres, penggulung, dan pembuat palet. Sensor otomatis juga dapat digunakan sebagai alternatif penghalang mekanis dan bentuk lain dari pelindung mesin tradisional, seperti terlihat pada gambar sensor stop automatic feeding machine. Terlihat beberapa orang sedang berada pada mesin yang mesin itu telah dilengkapi dengan alat sensor otomatis. Dalam Principle of Crocodile, buaya disebut potensi bahaya atau bahaya itu sendiri. Maka pada gambar ilustrasi, seseorang terlihat sedang mengurung atau memberi kerangkeng pada krokodil atau buaya. Hal ini dapat diartikan sebagai upaya menghilangkan potensi bahaya dengan cara memberi pelindung atau penutup mesin yang mengandung potensi bahaya. 4. Pengendalian administratif. Pengendalian administrasi merupakan pengendalian risiko dan bahaya dengan peraturan-peraturan terkait keselamatan dan kesehatan kerja yang dibuat seperti pemisahan lokasi, pergantian shift kerja, pemberlakuan sistem izin kerja, pelatihan karyawan, penyediaan standar operasi prosedur, penerapan lockout dan tagout seperti terdapat pada gambar, dan penerapan GSA atau Job Safety Analysis. Untuk penilaian risiko matematis adalah
peluang dikali akibat dikali pemaparan, maka hasilnya adalah resiko. Begitu juga dengan probability dikali konsekuensi, maka hasilnya resiko. Terdapat juga komunikasi B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Yang pertama yaitu membuat material safety data sheet, disingkat MSDS, atau bisa juga disebut lembar data keselamatan bahan, yang disingkat LDKB. Merupakan suatu berkas data yang mengandung informasi mengenai sifat-sifat suatu bahan. Lembar data ini bertujuan memberikan informasi kepada para pekerja dan personel gawat darurat mengenai informasi penanganan suatu bahan dengan aman. Lembar data ini memberikan informasi data seperti titik leleh, titik didih, titik nyala, toksisitas, efek kesehatan, pertolongan pertama, reaktivitas, cara penyimpanan, cara pembuangan, peralatan pelindung yang diperlukan, dan prosedur penanganan tumpahan bahan. Berikutnya penempatan rambu K3. Rambu K3 adalah tanda informasi yang bersifat himbauan, peringatan, maupun larangan, yang ditujukan untuk mengendalikan, mengatur, dan melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dan orang lain yang berada di tempat kerja. Rambu K3 ini juga menjadi bagian penting dari penerapan sistem manajemen K3 di perusahaan. Dan yang terakhir yaitu penempatan label atau tanda. Label atau tanda umumnya berada pada fasilitas tempat kerja. Hal ini ialah suatu langkah upaya pemberitahuan informasi kepada siapa saja yang berada di area atau tempat kerja terhadap berbagai macam informasi penting terkait area atau lokasi di tempat kerja tersebut. Informasi yang disampaikan beragam, dan untuk memudahkan pengaturan informasi, maka diatur dengan kode warna pada label atau tanda. Isi informasi tersebut dapat berupa teks atau tulisan saja, gambar, ataupun kombinasi dari keduanya, seperti tertera pada gambar di bawah ini. 5. Penyediaan alat pelindung diri. Alat pelindung diri yaitu kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja, untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang lain di sekelilingnya. Alat pelindung diri adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam bekerja, yang fungsinya untuk mengisolasi tubuh tenaga kerja dari bahaya di tempat kerja. Alat pelindung yang dipakai oleh tenaga kerja secara langsung untuk mencegah sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang ada atau timbul di lingkungan kerja, seperti air plug dan air muff atau alat pelindung pendengaran, safety helmet atau alat pelindung kepala, safety shoes atau alat pelindung kaki, goggles atau pelindung mata, face shield, pelindung wajah, gloves atau pelindung tangan, dan lain-lain. Seperti kita lihat dalam Principle of Crocodile, buaya disebut potensi bahaya atau bahaya itu sendiri. Maka pada gambar ilustrasi, seseorang terlihat sedang menggunakan baju atau seragam yang terbuat dari besi, sementara buaya yang disebut sebagai potensi bahaya sedang mengintai. Hal ini dapat diartikan sebagai upaya menghilangkan potensi bahaya dengan cara memberi perlindungan tubuh pekerja agar dapat meminimalisir potensi bahaya dan terhindar dari bahaya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.